Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan pengajian yang minggu kemarin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif, thumma i'lam anna ashabal umuri thalatha innama huwa tarkul iradati bil qalbi. Kemudian ketahuilah bahwasanya yang paling terberat dari tiga perkara itu sesungguhnya adalah meninggalkan berbagai keinginan di hati. Sebab berapa banyak orang yang meninggalkan duniawi dengan lahiriahnya, namun sebagai pecinta lagi pengingin kepada duniawi dengan batinnya. Jadi yang paling susah itu adalah hatinya meninggalkan keinginan dunia, tidak mencintai dunia. Karena banyak orang yang meninggalkan dunia, dia tidak kerja habis-habisan, kerja santai saja, tetapi hatinya masih berharap cinta dunia. Atau mungkin dia tidak kerja sama sekali, tidak usaha sama sekali, ngomongnya aja di lisan, oh gak mau saya, itu cinta dunia. Tapi hatinya menginginkan dunia, itu sama saja dengan cinta dunia. Karena yang paling berat adalah hatinya yang tidak menginginkan dunia. Maka pelaku zuhud senantiasa berada di dalam situasi saling bertarung dan saling bertahan yang sangat sengit terhadap nafsunya, sementara hal penting seluruhnya berada di dalam situasi semacam ini. Jadi orang yang sedang belajar untuk zuhud, sedang berusaha untuk zuhud, itu sedang perang nafsunya. Karena yang paling penting apa tadi? Hatinya tidak mencintai dunia, tidak berangan-angan begitu tinggi. Apakah engkau belum mendengar firman Allah Subhanahu wa taala yang Maha Suci lagi Maha Mulia yang telah berfirman, "Tilkad darul akhiratu naj'aluha lil ladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada." Negeri akhirat itu kami jadikan untuk orang-orang yang tidak ingin menyombongkan diri dan berbuat kerusakan di muka bumi. Allah telah mengaitkan ketentuan atau keselamatan di akhirat dengan meniadakan berbagai keinginan nafsu dunia, bukan menuntut keinginan nafsu dan melakukan hal yang dikehendaki oleh nafsu duniawi. Jadi keselamatan dunia ini harus meniadakan keinginan nafsu duniawi. Nafsunya yang harus kita hilangkan. Keinginannya, angan-angannya terhadap dunia yang berlebih. Karena bisa jadi dunia ini ada yang sifatnya ibadah. Contohnya bekerja, niatnya untuk menafkahi anak, untuk menafkahi istri. Maka pekerjaannya ini bukan dianggap sebagai cinta dunia, tetapi kerja yang mendapatkan pahala. Cuma sekali lagi lihat nafsunya. Betulkah kerjaannya itu untuk menafkahi anak dan istri? Betulkah kerjaannya diniatkan untuk ibadah? Kalau betul, ketika azan berkumandang otomatis akan meninggalkan dulu pekerjaannya. Kan niatnya untuk ibadah, untuk menafkahi anak istri. Masa ada ibadah yang lebih utama yaitu sholat, kok malah menduakan sholatnya? Dan juga dunia ini ada yang dilaknat. Seperti apa dunia yang dilaknat? Orang bermegah-megahan dengan dunia, sombong terhadap yang dia miliki. Itulah yang dilarang oleh agama. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, "Man kana yuridu hartsal akhirati nazid lahu fi hartsihi, wa man kana yuridu hartsad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib." Barang siapa yang menghendaki keuntungan akhirat, akan kami tambah keuntungan itu baginya, dan barang siapa yang menghendaki keuntungan di dunia, kami berikan kepadanya sebagian dari keuntungan dunia, dan tidak ada baginya suatu bahagia pun nanti di akhirat. Jadi kalau kita menginginkan akhirat, maka Allah Subhanahu wa taala akan tambah keuntungannya. Tapi kalau seseorang ini menginginkan dunia, Allah akan beri, tapi diberinya juga sebagian. Kenapa? Karena takdir Allah tidak akan bisa berubah. Kalau takdirnya segitu, ya tetap segitu. Dia kerja pagi sampai malam, banting tulang-tulang dibanting-banting. Kalau rezekinya cuma sedikit, ya itu yang akan dia dapat. Tetapi kalau seseorang ini menginginkan ke akhirat, betul-betul untuk akhirat,
maka Allah Subhanahu wa taala akan tambahkan kenikmatannya, akan Allah tambahkan rizkinya. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, "Man kana yuridul ajila ta'ajjalna lahu fiha ma nasya." Barang siapa menghendaki kehidupan sekarang yakni duniawi, maka kami akan segerakan baginya di dunia itu apa yang kami kehendaki. Akan kami segerakan apa yang kami kehendaki. Kita menginginkan ini, itu, dan sebagainya. Ingin kaya, ingin punya mobil, ingin punya motor yang mewah, uang yang banyak. Akan Allah segerakan apa yang Allah kehendaki. Kalau Allah berkehendak kita dapat sedikit, ya tetap kita akan mendapatkan sedikit walaupun itu disegerakan. Jadi kadar rezeki kita ini tidak akan bisa berubah. Hati ingin ataupun tidak ingin, rezeki kita tetap segitu. Jadi rugi. Angan-angan yang tinggi, apa yang kita miliki sedikit. Akhirnya yang terjadi kita malah kecewa. Hati tidak pernah merasa tenang. Seperti Abdurrahman bin Auf, hatinya nggak ingin dunia, tapi memang kadar rezekinya banyak, dia miliki. Kan rugi. Hati berangan-angan tinggi, tapi tidak dapat. Yang terjadi kesedihan, kekecewaan. Jadi cinta dunia itu bukan hanya sekedar menghalangi kita ibadah, tapi cinta dunia itu membuat hati sesak, nggak tenang di dunianya. Maka beruntunglah orang-orang yang hatinya tidak begitu ingin dunia, tapi diberi oleh Allah dunia. Tapi masih beruntung juga orang yang nggak ingin dunia, walaupun nggak diberi. Kenapa? Karena dia nggak ingin. Jadi nggak begitu mengharapkan, tidak begitu berangan-angan. Tidakkah engkau perhatikan isyarat firman-Nya itu seluruhnya mengarah kepada kehendak manusia? Maka persoalan kehendak manusia itu adalah perkara yang penting jika demikian. Jadi ayat-ayat tadi bukan hanya sekedar mengarah kepada dunianya, tapi kepada man aroda, siapa yang berkehendak, keinginannya, kehendak manusianya. Jadi sekali lagi yang paling berat dalam cinta dunia itu adalah hatinya. Jadi kerjaannya silahkan kerjakan, bisnisnya silahkan kembangkan, tapi hatinya jangan cinta kepada dunia. Tandanya dia tetap lebih mementingkan akhiratnya, lebih mementingkan sholatnya, tholabul ilminya, puasanya daripada dunianya. Itulah tanda-tanda orang cinta dunia atau tidak. Akan tetapi seorang hamba apabila ia tekun dan teguh pada dua perilaku pertama, maksudnya membagikan yang terkumpul dan meninggalkan sesuatu yang tidak dimiliki. Artinya tidak menuntut sesuatu yang tidak dimiliki. Atau kata lain, zuhud yang mampu dilakukan. Maka harapan dari keutamaan Allah Subhanahu wa taala adalah semoga Allah memberi taufik kepadanya untuk menyingkirkan berbagai keinginan dan ikhtiar duniawi ini dari hatinya. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang memberikan keutamaan lagi pemurah azza wa jalla. Jadi kalau seorang sungguh-sungguh untuk melakukan zuhud yang mampu dia kerjakan, apa tadi? Kalau yang disebut Imam Ghazali ini 2, padahal yang sebelumnya kita bahas ada 3. Tidak menuntut apa yang tidak dimiliki, membagi-bagikan, dan yang ketiga meninggalkan duniawi jika itu mengganggu ibadah. Maka ada harapan suatu saat orang ini akan tawar terhadap dunia, tidak lagi cinta dunia. Mudah-mudahan termasuk kita.